Iya, bahas-bahas Bapak Nusron Wahid ceramah yang di Kudus itu. Saya mau minta tanggapan mungkin ya dari Kiai Mat, Gus Paki dan Kiai Ihya. Nanti silakan tidak perlu menunggu saya untuk saling bertanya atau saling masuk ya. Itu kan Pak Nusron Wahid itu ceramah kalau pada intinya ya orang yang banyak sholawat, banyak bersalawat, kemudian hatinya rindu kepada Rasulullah itu akan bisa merasakan bau-bau aroma getaran-getaran darah Nabi begitu. Nah itu uh, bagaimana tanggapan dari Kiai Mat dulu deh tentang ceramah dari Pak Nusron Wahid Kiai Mat tentang itu ya, tentang Kerang Habib Balwi itu ya. Baik, Pak Nusron Wahid itu kibin akutnya Lutfi bin Yahya. Ini kibin akut. Dia merasa jadi muridnya Lutfi bin Yahya Pekalongan. Bahkan dia bikin ormas namanya Dere Guru. Itu Dere Guru itu ormas yang ketuanya Habib Soleh Alatas itu, pembinanya itu Nusron Wahid. Dere Guru itu sebuah ormas yang dibentuk oleh para murid-muridnya Habib Lutfi katanya. Orang-orang yang mengaku muridnya Habib Lutfi itu bikin ormas namanya Dere Guru, ketuanya Habib Soleh Alatas, pembinanya Nusron Wahid. Ya, jadi jangan terlalu aneh kalau Nusron Wahid ini memang yang ngadat atau sinyal Kiai Mat ya. Mungkin bapak-bapak yang lain, Kiai yang lain bisa memberikan feedback kepada saya. Apakah lancar perkataan saya? Ya, sudah. Oh, berarti Kiai Mat ini, sinyalnya Kiai Mat yang ini ya, bermasalah. Selamat datang kepada Sohibul Bait, Gus Fuad Beleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Gus Fuad dulu ya, Gus Faki dan Kiai ya. Gus Fuad. Ya. Ya. Apa sudah nonton ceramah dari Pak Nusron Wahid? Ya, sedikit nonton. Sedikit nonton. Ya, di situ pada intinya ya beliau mengatakan bahwa orang yang banyak bersolawat atau ahli solawat itu beliau memiliki keyakinan bahwa orang yang seperti itu akan bisa merasakan, membaui, mengarumai atau mengetahui getaran dari ini ada darah Nabi atau tidak begitu. Nah, kalau respon saya ya, artinya dengan premis seperti itu membuktikan bahwa Bapak Nusron Wahid sendiri itu tidak banyak membaca salawat kepada Nabi karena terbukti dugaannya keliru terhadap klan Habib Balwi begitu. Jadi itu mohon ditingkatkan bacaan salawatnya Pak Nusron Wahid itu menurut saya berdasarkan basis argumen beliau sendiri. Kalau menurut Gus Fuad bagaimana? Ya, Assalamualaikum. Selamat sore untuk sahabat-sahabat semua, Kiai Nur Ihya, Gus Fakih, Mas Rifki dan Kiai Mat gitu. Jadi apa ya? Kan semua yang dirasakan atau pengalaman spiritual itu kan harus terkonfirmasi secara faktual, terkonfirmasi secara saintis kan, secara saintifik gitu. Begitu juga seandainya benar bahwa orang itu ada orang yang bisa merasakan ini keturunan Nabi, ini bukan keturunan Nabi. Nah, semua itu kan tidak ada tolak ukurnya. Nah, sesuatu yang tidak ada tolak ukurnya itu harus dikembalikan kepada fakta dan sains gitu. Tapi begini, perasaan-perasaan seperti itu, saya langsung ke yang diomongkan Nusron ya. Perasaan-perasaan seperti itu semacam bau atau semacam getaran atau apa, itu memang boleh percaya boleh tidak, dan silahkan untuk teman-teman yang suka memfitnah, membenci para pejuang. Itu memang
saya sendiri itu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi bahkan kalau di hall sekumpul dulu ya, secara tidak langsung itu karena di sana itu Habib itu begitu dimuliakan gitu. Nah, begitu banyak orang yang ngaku Habib supaya bisa dimuliakan supaya masuk ke soft depan atau ke dalam sholat. Nah, ini salah satu dalam tanda petik itu kuratornya Habib atau bukan itu saya. Gitu. Jadi dan pernah suatu ketika itu ini sungguh-sungguh terjadi verifikator. Dan ini anehnya itu begini Mas Riki. Kalau saya salaman, oh ini Habib, ini bukan, itu memang ada ada semacam getaran-getaran khusus tertentu gitu. Bahkan itu pernah ada seorang Habib itu bersama rombongan budayawan Bali yang semuanya agama Hindu, terus ngaku dia itu namanya Putu siapa gitu. Saya itu merasa bahwa, ini seorang Habib ini gitu. Saya tanya, kamu Habib ya? Kamu apa marganya? Nah, terus dia ngaku bahwa marganya itu Al-Habsyi atau apa gitu, saya lupa. Kok kamu bisa jadi Hindu, bisa jadi ini? Oh, saya dibuang keluarga saya, kemudian ya sudah saya ganti nama, saya ganti agama Hindu dan lain. Tapi kamu kan berarti Habib ya? Lah iya gitu. Artinya itu gini loh, perasaan waktu itu sesuatu yang berbeda ketika saya rasakan dalam adegan salaman. Saya pikir sesuatu yang berbeda itu menandakan bahwa dia itu adalah keturunan Nabi. Nah ternyata setelah adanya tesis Kiai Imad, setelah adanya penjelasan dari Kiai Nurehya, penjelasan DNA-nya Mas Sugeng dan Gus Fakih, ternyata itu rasa yang seperti itu menunjukkan bahwa dia itu keturunan Yahudi gitu loh, bukan keturunan Nabi. Nah ini sejak rame-rame gini kan saya sudah lama sekali nggak ketemu Habib, nggak salaman dengan Habib gitu. Saya nggak tahu apakah masih ada setrum-setrum khas seperti itu ya kalau salaman dengan Habib. Yang dulu saya pikir itu adalah tanda bahwa setrum seperti itu ada setrum keturunan Nabi. Ternyata itu setrum keturunan Yahudi gitu loh. Iya. Nah sementara misalnya saya salaman dengan Abu Yatim Yatim Banten gitu ya. Ya, salaman itu. Saya kan yakin berdasarkan buku nasab bahwa beliau itu dzurriyyat Nabi kan. Nah, itu buku nasabnya itu kan ke Cirebon kan, dan sahih lah itu. Nah, tapi saya salaman dengan Mbah Tim enggak ada getaran seperti itu gitu loh. Jadi ini kok enggak ada getaran seperti yang ada di dalam diri Habib. Jangan-jangan ini nasabnya palsu. Nah, saya malah begitu kok. Waktu itu, tapi saya usulkan lah kan itu tuh, mungkin karena saya saya lagi lemah kan itu, daya deteksi saya. Tapi benar-benar itu jadi kalau misalnya ada kiai konon katanya misalnya Mbah Hamid itu, konon katanya kalau itu benar loh. Wah ini Habib ini terasa nih baunya, getarannya seperti yang diomongkan si Nusron itu. Saya sendiri juga merasakan itu, jujur aja. Saya merasakan, cuma kesimpulannya yang salah gitu loh. Getaran seperti itu saya pikir karena mereka ngaku keturunan Nabi adalah standar bahwa keturunan Nabi harus punya getaran seperti itu. Kalau tidak punya getaran seperti itu berarti bukan keturunan Nabi. Ternyata secara saintifik justru terbalik. Getaran seperti itu yang menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi tapi keturunan haplogrup G itu loh. Tapi wali sama itu tadi saya bandingkan dengan Mbah Tim misalnya. Nah, Mbah Tim jelas keturunan Nabi kan, nggak ada getaran sama sekali. Ya karena Mbah Tim memang haplogrupnya bukan gatel kan gitu. Gitu Mas. Ini maaf loh ini. Kiai Nurehya itu yang penjenengan yang ahli menggetar itu bisa menjelaskan itu. Monggo dilanjut. Monggo ada yang mau melanjutkan? Mas Nusron Wahid itu sekarang kalau dibuktikan sebagai Menteri Agraria, apakah bisa menerbitkan sertifikat tanpa harus melalui uji materi di lapangan, ukur dulu mana letak lokasi tanahnya, ahli warisnya dari mana, semua sejarahnya tanah itu, tanah yayasan, tanah bengkok atau dari letter C, D, dan
seterusnya. Langsung husnudzon. Wes terbitnya saya. Ayo, silakan praktekkan saja kalau nggak dikaploki mengakai. Sama seperti kasus cara mencium ya bau cucu Nabi. Jangan niru-niru Mbak Yayasan Genggong, beda kualitas keilmuannya, kemarifatannya, kealim-ilmuannya beda. Kalau di Nusron Wahid ini kan hanya sekedar menang gertakannya, omongannya saja. Ya sama seperti yang disampaikan Kiai Haji Mahyudin Usman, ternyata beliau adalah ketuanya gerakan derek kiai gitu. Derek kiai maupun derek guru. Derek guru. Derek guru, berarti derek guru LBY gitu. Intinya kan bukan derek guru dari kita, yang jenengan juga guru KRT Fakih, guru Gus guru, tapi bukan derek guru kita ini, tapi guru-guru khusus dari kalangan muhibin, khususnya imamnya sendiri. Ya mungkin perlu diingatkan ya, Kang Mas Audi Nusron Wahid ini orang yang masih ngelindur dan ngelindur perlu dibangunkan. Kalau cara membangunkan dengan cara yang halus, yang ngelindur terus, bangun. Ya ini cocoknya itu ya Gus Fakih sama cara bangunnya itu harus dengan gertakan yang kuat. Orang ngantuk ya, orang ngelindur ya, supaya jangan sampai meniru Turki Utsmani tumbang itu gara-gara pimpinannya seperti ini, tidak mengandalkan logika realita ilmiah, hanya berdasarkan tasawuf atau ranah suci saja, sehingga kalah bersaing dengan Eropa. Perang Dunia Pertama sudah tumbang Turki Utsmani ini, gara-gara persenjataannya tidak mau imbang, tidak bisa mengimbangi Jerman, Inggris, Yajud-Majud, Ros atau Rusia, yang akhirnya itu tumbang. Nanti kalau negara kita sekelas presiden dan menterinya lebih tunduk kepada ulama yang bukan ulama yang benar-benar alama, ya hanya sekedar ngulama, ya maka akan jadi apa negara kita? Negara kita akan tumbang, minimal tumbang secara spiritual, dikuasai oleh bangsa-bangsa Ba'alawi. Mohon maaf, bukan karena tendensi benci kebencian, dengki iri, bukan, tapi memang faktanya seperti ini. Kita akan terseok berat beban kita ke depan karena sudah digandoli dengan jalur agama atau spiritual yang salah kaprah, salah langkah, salah paham. Apalagi ya ini di Nusron Wahid ini, mohon maaf, beliau orang Kudus, sebenarnya harus tahu, harus ngerti bagaimana cara orang Kudus ya ketika bersemangat seperti Kanjeng Sepuh Sidayu yang ada di Gresik dalam rangka melawan kolonial penindasan demi anak cucu ke depan. Tapi ini enggak, ya. Beliau ini harus disadarkan. Kemungkinan karena saking banyaknya makan uang rakyat sehingga tidak bisa membedakan apa arti dan khasiat dari sholawat. Sama seperti yang Gus Rifki sampaikan, mungkin beliau ya di Nusron Wahid ini sholawatnya kurang, mungkin sholawat pas tahiyat saja atau pas doa saja, kurang nambah sholawat setiap harinya mungkin 100 kali, 1000 kali, atau sholawat yang lain di hari yang lain, di tempat yang lain, mungkin kurang sehingga penciumannya salah sasaran, sama seperti yang Gus Fuad sampaikan, yang dulunya agak ragu setelah Kiai Imad dan kawan-kawan terjun, akhirnya mantep, madep, oh bukan cucu Nabi ternyata. Ya ini harus disadari ya, pengumuman untuk seluruh anak bangsa dan negeri, itulah gambaran dari yang kita jadikan sebagai imam di negeri ini. Ya. Menteri kan ya imam, panutan kita, walaupun imam dalam hal agraria ya. Nanti kan beliau juga kan mantan ketua Ansor juga, pernah lama duduk di struktural Nahdlatul Ulama. Kemungkinan setelah jadi menteri juga akan berkiprah di Nahdlatul Ulama juga. Lah kualitasnya seperti ini. Mungkin saya dilanjut lagi oleh Kiai Imad. Ya. Tentang ini Kiai Imad dulu atau Gus Fakih, atau Kiai Imad mau melanjutkan tentang menderek guru tadi? Itu terputus ya? Iya, itu tadi ada
energi-energi negatif yang masuk ke frekuensi kita gitu ya, karena memang kita sedang bicara tentang getaran-getaran bau-bau gitu. Jadi salah frekuensi, salah mencium itu akan mengakibatkan salah dalam mengambil kesimpulan. Itulah Pak Nusron Wahid, murid utama dari Lutfi bin Yahya Pekalongan, pemalsu sejarah NU, pembelok sejarah NU, pemalsu makam. Tidak heran Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Rumel Abbas untuk mencari dalil membela terputusnya nasab Balawi, dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa walau dengan ratusan juta. Ya, bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Jadi begini, dia mau bikin sebuah pembeda nanti, at-tafriq baina man amana bi Ba'alawi wa man lam yu'min bi Ba'alawi annahu yashummu raihatan nabi fi badani. Jadi nanti dia akan bikin kepada pikiran alam bawah sadar masyarakat, orang-orang yang tidak mempercayai Balawi berarti tidak bisa mencium bau Rasulullah yang ada di Balawi. Coba Nusron Wahid cium itu bau darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah bau apa itu? Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di bin Yahya itu di majelis dia ganyang istri orang. Berarti Anda juga, Nusron Wahid, membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah, wa Rasulullah SAW bari, Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan. Itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Balawi ini. Dan ini akan sangat berat sekali pertanggungan jawab seorang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi itu. Nah, dan saya kan dulu dengan dia di dalam satu grup WATBN. Udah sejak lama, sejak awal, hanya dia di grup itu yang tidak menerima daripada visi saya itu, dan kita berdebat di situ, dan ujung-ujungnya 2 tahun lalu itu antara saya dan Nusron Wahid itu, baik Anda meyakini demikian, saya meyakini demikian, kita selesai. Ya, saya hormati itu 2 tahun yang lalu di grup WAPBNU. Nah, tetapi rupanya di belakang dia itu kemudian mempersiapkan segala hal untuk membela Balawi itu nasabnya. Sampai Rumel mengaku dalam satu kesempatan bahwa dia dibiayai Nusron Wahid untuk membela nasab Balawi. Nah, dan ketika kemarin kita melihat di YouTube-nya Kang Mas Rifki Zulkarnain, bagaimana Pak Nusron Wahid ini kemudian
kembali membela Nasabalawi, tetapi bukan berdasarkan data, tetapi penciuman itu ya luar biasa itu, kayak wali-wali yang la ya'lamul wali illal wali itu, la ya'lamu ba'alawi illa man ahabba ba'alawi kanusran wahid itu mungkin. Dan ini kita tidak terlalu aneh juga terhadap kesimpulan beberapa media-media asing yang telah mengadakan penelitian bagaimana IQ masyarakat kita. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa IQ masyarakat kita rata-rata itu hanya sedikit di bawah simpanse itu ya, namanya seperti orang hutan itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya mempunyai kecerdasan yang agak berbeda dari orang lain, kemudian cara berpikirnya juga memang ternyata sama. Nah, ada juga sebuah penelitian, ini adalah sisa-sisa dari perbudakan masa lalu, orang-orang yang mempunyai sejarah trauma genetik perbudakan, maka kemudian pada saat dia sudah tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan jabatan yang tinggi pun, maka memori perbudakan masa lalu dari secara genetik itu akan tetap mempengaruhi orang-orang beberapa generasi kemudian. Dan saya tidak terlalu percaya itu, karena kita inna akramakum indallahi atqakum, tetapi ini perlu untuk kemudian kita teliti kembali, kita dalami, sehingga kita nanti bisa, Kang Mas Riki, untuk mencari bagaimana obatnya orang-orang yang mempunyai trauma genetik, ya, bukan trauma memori, karena mereka sejak lahir sudah merdeka, tetapi perbudakan masa lalu dari leluhur orang-orang tertentu itu kemudian menjadikan mental dia inferior untuk beberapa generasi. Ya, ini apakah ada kaitan itu? Jadi trauma perbudakan bisa menembus generasi itu. Gitu. Kemudian seorang pejuang dimanapun itu dihancurkan, keluarganya dijauhkan dari politik, dari kemudahan ekonomi beberapa generasi, tetapi yang namanya mutiara tetap mutiara. Ketika tiba saatnya untuk berjuang, kemudian merapat bersama-sama, walaupun sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Apakah seperti itu Tuhan menciptakan manusia dengan kekhasan dan tipologinya atau bagaimana? Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, kita berdoa kepada Allah dan kita membuat sebuah formulasi bagaimana caranya memutus mata rantai memori genetik perbudakan itu, sehingga manusia-manusia masa depan, manusia-manusia merdeka, yang memiliki kualitas diri yang kuat dan memandang masa depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh tanggung jawab, dan menatap siapapun itu sebagai orang yang sama berpotensi seperti dirinya dalam hidup dalam kehidupan penuh kemuliaan atau kehinaan sesuai pilihannya dan sesuai izin dari dirinya sendiri di dalam batinnya. Nah, ini sesuatu yang berhubungan dengan psikologi dan filsafat, tetapi saya kira ini kita sebagai bangsa Indonesia tentu banyak para ahli yang akan bisa untuk memberikan formula jawaban daripada permasalahan. Bukan hanya kita bagaimana caranya kita membangun infrastruktur misalnya, tetapi juga bagaimana kita membangun jiwa, membangun mental dari bangsa kita agar dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang mereka bisa untuk kemudian
berdiri sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, saya kira orang-orang yang bermental budak itu tidak pantas untuk ada di dalam posisi-posisi sebagai tauladan, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai pengurus PBNU, sebagai pengurus Muhammadiyah, karena mereka adalah lambang-lambang kemuliaan bangsa berhadapan dengan bangsa lainnya. Coba kalau kita lihat beberapa video-video Yahya Al-Bahja itu, Ustadz Yahya Al-Bahja, kalau ada pertemuan para kabib Balawi yang lagi duduk-duduk bertertawa-tertawa, dia datang nunduk. Nah, itu merendahkan harkat martabat daripada bangsa kita, bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain. Sementara dia kemudian mempunyai tanggung jawab jamaahnya. Ada jamaahnya, dia punya jamaah. Nah, kalau misalnya pengasuh majelisnya, pesantrennya seperti itu, bagaimana nanti murid-muridnya, jamaahnya itu? Kalau dianya budak, ya jamaah dan muridnya akan menjadi